Pecahnya pembuluh darah di otak adalah salah satu penyebab stroke paling berbahaya di dunia. Bahkan, menurut data kesehatan, setiap 40 detik ada seseorang yang terkena stroke, dan sebagian besar di antaranya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Masalahnya, banyak orang tidak sadar kalau kebiasaan sehari-hari dan kondisi kesehatan tertentu bisa menjadi pemicu. Nah, di video kali ini kita akan membahas 9 penyebab pembuluh darah pecah di otak yang jarang disadari. 1. Tekanan darah tinggi. Penyebab pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi sering disebut silent killer karena datang tanpa gejala. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi akan membuat dinding pembuluh darah di otak melemah, hingga akhirnya pecah. Banyak orang baru sadar setelah muncul komplikasi serius, seperti orang yang sering pusing, tapi tidak pernah cek tekanan darah, tiba-tiba terkena stroke. Cara mencegahnya, kurangi konsumsi garam berlebihan, perbanyak sayur dan buah, rutin olahraga, cek tekanan darah minimal sebulan sekali. 2. Cedera kepala. Cedera kepala bisa terjadi karena jatuh, kecelakaan, atau olahraga kontak fisik. Benturan keras bisa merobek pembuluh darah kecil di otak. Bahkan cedera ringan pun bisa berbahaya jika mengenai bagian vital. Maka gunakanlah helm saat naik motor, dan jangan anggap remeh benturan kepala, meski hanya terbentur meja atau pintu saja. 3. Malformasi pembuluh darah. Beberapa orang punya kondisi bawaan, misalnya pelebaran pembuluh darah tipis, yang bisa pecah kapan saja atau kelainan pembuluh darah otak sejak lahir. Masalahnya, pelebaran pembuluh darah bisa pecah tanpa gejala. Gejala awal biasanya sakit kepala parah mendadak, pandangan kabur, atau leher kaku. Jadi, jika ada riwayat keluarga stroke atau pelebaran pembuluh darah, sebaiknya lakukan pemeriksaan MRI atau CT scan sejak dini. 4. Penggunaan obat pengencer darah berlebihan. Obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau sejenisnya memang bermanfaat, mencegah pembekuan darah, tapi kalau dosisnya berlebihan atau tidak sesuai resep dokter, pembuluh darah di otak rentan pecah. Jadi, jangan pernah konsumsi obat pengencer darah tanpa resep dokter, dan selalu kontrol rutin jika sedang terapi obat. 5. Mengalami stres dan tekanan emosi. Tahukah kamu saat kita marah atau stres berat, tekanan darah bisa naik drastis dalam hitungan menit. Jika pembuluh darah sudah rapuh, lonjakan ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi, istirahatlah yang cukup, meditasi atau relaksasi. Jangan biarkan stres menumpuk. 6. Penyakit hati dan gangguan pembekuan darah. Hati adalah organ penting yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Jika hati rusak, misalnya karena sirosis, tubuh sulit menghentikan pendarahan. Begitu ada pendarahan kecil di otak, bisa berkembang menjadi pendarahan besar. Jadi, jaga kesehatan hati dengan pola makan sehat, hindari alkohol, dan rutin cek fungsi hati jika punya riwayat penyakit hati. 5. Tekanan darah mendadak naik. 7. Tekanan darah mendadak naik. Bukan cuma hipertensi kronis, lonjakan tekanan darah mendadak juga berbahaya. Ini bisa terjadi saat olahraga terlalu berat, emosi meledak-ledak, atau karena penggunaan narkoba seperti kokain. Jadi lakukan olahraga sesuai kemampuan tubuh, jangan dipaksakan, dan jauhi narkoba dalam bentuk apapun. 8. Kebiasaan merokok dan minum alkohol. Rokok mengandung zat beracun yang merusak elastisitas pembuluh darah, sedangkan alkohol meningkatkan tekanan darah dan merusak hati. Kombinasi keduanya adalah jalan cepat menuju pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi berhentilah merokok sekarang juga, batasi atau hindari alkohol. 9. Faktor usia dan genetik. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi rapuh. Ditambah lagi kalau ada riwayat keluarga yang pernah mengalami stroke atau aneurisma, risikonya makin besar. Jadi jalani gaya hidup sehat sejak muda. Lakukan medical check-up rutin dan perhatikan gejala tubuh sekecil apapun. Jika ada gejala yang Anda alami seperti di atas, jangan tunggu lama. Segeralah bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Itulah 9 penyebab pembuluh darah pecah di otak yang jarang disadari. Mulai dari hipertensi, cedera kepala, aneurisma, pengguna obat yang salah, hingga kebiasaan buruk seperti merokok dan alkohol. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Jaga pola hidup sehat, rutin periksa kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.